Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Oke, hari ini kita mau coba bongkar satu pertanyaan yang lumayan sering muncul nih. Kenapa ya film superhero Indonesia kok kayaknya sering belum nendang gitu? Padahal potensinya ada banget. Kita bakal coba gali dari sumber-sumber dan analisis yang udah ada. Iya, betul. Sumber-sumber ini nunjukin kalau masalahnya tuh cukup kompleks ya. Ada banyak faktor gitu. Banyak banget ya kayak. Mulai dari industrinya sendiri, penontonnya, sampai ke... Nah, sampai ke analisis Anda yang menarik soal inti konsep superhero itu sendiri. Apa sih sebenarnya super dan hero itu? Oke, sip. Mari kita bedah satu-satu ya. Nah, yang pertama banget nih, yang paling kelihatan, sumbernya bilang soal dana. Ah, iya. Klasik ya. Klasik banget. Anggaran film kita kan seringnya, ya di bawah 40 miliar rupiah lah. Itu kalau dibandingin sama Hollywood yang bisa ratusan juta dolar, ya jauh banget. Jomplang banget ya. Dan ini bukan cuma angka kan, tapi ngaruhnya langsung ke visual, terutama CGI. Padahal genre ini kan butuh banget CGI yang meyakinkan gitu. Betul, dan karena penonton kita udah terbiasa sama standar visual Hollywood ya, lewat Marvel DC gitu kan. Ya, udah keset standarnya. Nah, jadi pas nonton film lokal langsung kerasa gitu bedanya. Ekspektasinya jadi tinggi banget. Terus ada juga tantangan lain kayak membangun universe sinematik. Oh ya, jagat sinema bumi langit contohnya ya. Betul, itu kan butuh waktu, butuh duit lagi. Pengembangan karakternya juga harus benar-benar matang. Nggak bisa asal cepet-cepetan niru formula doang. Biar nggak kerasa maksa gitu ya. Iya, biar solid. Belum lagi pasar kita kan sebenarnya kuat banget di horor sama drama ya. Jadi persaingannya juga ketat di situ. Oke. Nah, tapi kan ada juga yang bilang, kenapa nggak coba kayak Nolan aja? Batman-nya kan minim CGI, tapi sukses banget tuh. Gimana soal itu? Nah, itu pertanyaan bagus. Tapi gini, Batman versi Nolan itu kan fundamentally beda. Dia itu sengaja dibangun sebagai, thriller kriminal yang lebih grounded, lebih realistis. Bukan fantasi kekuatan super ya? Bukan, Batman kan intinya manusia biasa, cuma teknologinya canggih banget. Jadi, ya emang kebutuhan CGI-nya minim. Tapi Tapi, efek praktis yang dipakai Nolan itu kayak ledakan beneran, miniatur kota yang detail, adegan laga fisik yang rumit, itu justru butuh budget yang gede banget. oh jadi efek praktisnya itu yang mahal ya? Mahal banget, dan butuh dukungan studio gede Hollywood. Infrastrukturnya beda. Itu level produksi yang ya jujur aja masih susah kita tiru plek-plekan di sini. Masuk akal sih. Sementara superhero kita kayak Gundala, Sri Asih gitu kan, emang punya kekuatan fantasi ya. Nah ini mau nggak mau perlu banget CGI yang meyakinkan biar dunianya terasa hidup. Oke, jadi clear ya soal Nolan ini. Nah, ini juga nyambung ke poin Anda. Jadi, masalahnya itu bukan penonton kita nggak doyan superhero, gitu kan? Bukan, sama sekali bukan. Buktinya jelas banget kok. Film Marvel, DC, laku keras kan di sini? Rame terus bioskopnya. Iya juga sih. Jadi ini lebih ke soal gap kualitas ya. Kesenjangan antara yang bisa kita bikin dengan ekspektasi visual penonton yang udah disetel Hollywood itu. Tepat, itu dia. Penonton tuh sadar nggak sadar pasti ngebandingin. Pas nonton film lokal meskipun budgetnya udah gede buat ukuran Indonesia ya. Kayak Gundala, Sri Asih itu kan lumayan ya budgetnya. Iya, tapi kalau dirasa eksekusinya, terutama visual atau adegan aksinya, belum bisa nyamain level Hollywood, ya hasilnya seringkali kurang memuaskan buat sebagian penonton. Jadi kayak ada kurang pasnya gitu ya. Udah usaha tapi belum nyampe gitu. Bisa dibilang gitu, kayak ada uncanny valley cinematic mungkin istilahnya ya. Bisa jadi. Nah, ini nih yang menurut saya paling dalam dari analisis Anda. Anda bilang, masalahnya bukan cuma teknis atau duit, tapi lebih ke gimana kita ngeeksekusi nilai inti dari super dan hero itu sendiri. Coba jelasin deh. Iya, ini menurut saya penting banget. Coba kita pecah ya. Pertama, nilai super. Ini kan soal kekuatan luar biasa itu. Oke. Analisis Anda itu bilang, biar kekuatan ini kerasa masuk akal di dunia ceritanya, perlu ada semacam logika internalnya. Asal-usulnya dijelasin lah, entah itu serum, teknologi kuno, warisan leluhur, atau apa gitu. Harus ada dasarnya gitu ya, walau fiksi. Betul, film Hollywood biasanya cukup detail ngejelasin ini. Nah, kalau di film lokal kita, kadang asal-usul atau cara kerja kekuatannya ini agak kabur.
atau kurang dijelasin dampaknya apa. Menurut sumber Anda, ini bisa bikin elemen supernya jadi kurang greget. Kekuatannya jadi kayak ya udah dikasih aja, bukan sesuatu yang ada sebab akibatnya gitu. Oh, jadi bukan cuma soal efek visualnya keren apa enggak, tapi juga kenapanya ya? Logika di balik kekuatannya itu. Terus kalau nilai hero-nya gimana? Nah, kalau hero, ini bukan cuma soal jago berantem ngalahin penjahat aja. Analisis Anda itu nunjukin kalau esensi kepahlawanan yang paling ngena, itu justru sering diukur dari beban pengorbanannya. Pengorbanannya? Iya, kayak Spider-Man deh, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besarnya itu. Atau Iron Man yang gelisah sama moralitas dan warisannya. Mereka kan hadapi dilema kehilangan orang tersayang, mempertaruhkan nama baik. Bener banget. Itu yang bikin karakternya dalam. Nah, eksplorasi pengorbanan yang mendalam ini yang bikin perjuangan mereka tuh epic, kita jadi peduli dan inspiratif. Sumber Anda mengindikasikan beberapa film lokal mungkin kadang fokusnya lebih ke aksi gebuk-gebukannya, tapi kurang gali sisi drama personal dan pengorbanan si pahlawan ini. Jadinya, sisi hero-nya kurang gigit gitu. Oke, paham. Jadi kalau kita satuin ya, kegagalan memenuhi ekspektasi itu bisa jadi campuran dari banyak hal. CGI kurang oke, budget terbatas, ya. Tapi juga karena mungkin fondasi cerita buat supernya kurang kokoh, dan eksplorasi hero-nya kurang dalam secara emosi. Gitu ya? Kurang lebih gitu, tantangannya emang berlapis banget. Duit terbatas, itu fakta. Ekspektasi visual penonton tinggi, iya juga. Persaingan genre lain, nyata. Tapi, ya itu tadi, mungkin yang paling fundamental seperti yang Anda soroti, adalah gimana cara kita nyajiin si super ini biar logis di ceritanya, dan si hero ini biar benar-benar nyentuh sisi manusianya, pengorbanannya, biar penonton tuh relate gitu. Ini jadi penutup yang bikin mikir nih. Mengingat semua tantangan ini, apalagi soal eksekusi naratif super dan hero yang butuh kedalaman tadi, mungkin ini jadi pertanyaan buat kita semua ya. Sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Jangan-jangan kunci sukses superhero Indonesia ke depan itu bukan melulu ngejar standar teknis atau formula Hollywood yang mahal itu ya. Maksudnya? Mungkinkah justru kuncinya itu? Kita berani definisikan ulang, apa sih artinya super dan hero dalam konteks budaya kita sendiri, dengan sumber daya yang kita punya, dengan realitas sosial kita, mungkin itu jalan yang lebih otentik dan lebih mungkin berhasil dalam jangka panjang. Gimana menurut Anda?